Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri bagian yang kedua. Pembahasannya tentang sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Nah, misal U dan V adalah fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel X. U aksen adalah turunan pertama dari U dan V aksen adalah turunan pertama dari V. Jadi turunan di sini kita simbolkan dengan bentuk aksen ya. Turunan dari U aksen, turunan dari V aksen. Maka sifat-sifat turunan fungsi trigonometri dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika fx sama dengan k dikalikan u, maka turunannya adalah k dikalikan u aksen atau k dikalikan turunan dari u. Jika fx sama dengan u plus v, maka turunannya adalah U aksen plus V aksen atau turunan dari U ditambahkan turunan dari V. Yang ketiga, jika Fx sama dengan U dikurangi V, maka turunannya adalah U aksen dikurangi V aksen. Yang keempat, jika Fx sama dengan U dikalikan V, maka turunannya adalah U aksen kali V plus U dikalikan V aksen ya. U aksen V plus U V aksen. Nah, harus U aksen dulu ya, baru V ya di sini ya, nggak boleh kebalik ya, nanti bisa berbeda hasilnya. Sifat selanjutnya, jika fx sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen kali V min U dikalikan V aksen per V kuadrat. Nah, kalau di sini penjumlahan untuk perkalian U dan V, maka untuk pembagian U dan V di sini menggunakan tanda pengurangan dan jangan lupa dibagi dengan V kuadrat ya. U aksen V dulu, baru dikurangi U dikalikan V aksen. Sifat yang terakhir, jika fx sama dengan U pangkat N, maka turunannya adalah N dikalikan U pangkat N min 1 dikalikan U aksen. Nah, U pangkat N, pangkatnya ke depan, berarti N-nya dikalikan ke depan, N dikali. Lalu pangkatnya berkurang 1 dari U pangkat N menjadi U pangkat N min 1. Lalu jangan lupa dikalikan dengan turunan dari U, yaitu U aksen. Nah, review materi pada pertemuan sebelumnya, sin X kemarin turunannya adalah positif cos X. Dan cos X turunannya adalah negatif sin X. Sehingga jika sin AX turunannya adalah A dikalikan cos AX. Dan jika cos AX turunannya adalah minus A dikalikan sin AX. Nah, jika X punya koefisien A, maka nilai koefisiennya ini tadi dikalikan ke depan. Ini juga sama ya, X punya koefisien A, nilai koefisiennya ini tadi jangan lupa dikalikan ke depan juga ya. Nah, lanjut ke contoh-contoh soal, akan kita bahas atau berikan setiap contoh pada sifat-sifat tadi. Ini adalah review tadi. Dan untuk contoh yang pertama, untuk sifat yang pertama, fx sama dengan 2 kali sin 3x. Nilai k-nya adalah 2 dan nilai u-nya adalah sin 3x. Maka turunan dari fx yaitu f aksen x sama dengan k-nya tetap ya, dari 2 tetap 2. Lalu sin 3x turunannya menjadi 3 dikalikan cos 3x. Ini ya, sin ax a cos ax. Maka jika sin 3x menjadi 3 cos 3x. Nah, jika kita kalikan menjadi 6 dikali cos 3x. Untuk contoh yang kedua, untuk sifat yang kedua, fx sama dengan u plus v, turunannya adalah u aksen plus v aksen. Nah, jika kita punya fx sama dengan 2 sin 3x plus cos 2x, nah, f aksen x-nya gimana? Kita cari turunan satu-satu. 2 sin 3x adalah nilai dari u. Cos 2x adalah nilai dari V, maka nanti kita cari U aksennya berapa dan ditambahkan dengan V aksennya berapa. Ini adalah U-nya, kita cari U aksennya, yaitu turunannya. 2 sin 3x turunannya adalah 2 dikalikan 3 cos 3x. Sin turunannya positif cos. 3 ini berasal dari koefisien X ya, 2-nya tetap ya, 2 tetap. Lalu cos 2x kita cari turunannya. Cos turunannya adalah minus sin, maka menjadi minus 2 sin 2x. 2 ini berasal dari koefisien x-nya ya. Nah, kita tulis lagi 2 kali 3, 6, menjadi 6 cos 3x. Ini ditambah negatif 2 sin 2x, maka menjadi minus 2 sin 2x. Nah, jadi ini adalah hasil turunannya. Selanjutnya, contoh yang ketiga.
jika fx sama dengan sin 4x minus cos 5x, nah kita cari turunan satu-satu, lalu nanti dikurangi ya. U aksennya berapa, dikurangi dengan V aksennya berapa. Sin 4x adalah nilai dari U-nya, maka turunan dari U atau U aksennya adalah 4 cos 4x. Sin turunnya adalah positif cos, maka dari sin 4x menjadi 4 cos 4x. Lalu cos 5x sebagai nilai dari V turunannya adalah minus 5 sin 5x. Nah, cos turunnya adalah minus sin. Karena di sini koefisiennya adalah 5, jangan lupa dikalikan 5 di depannya ya. Ini pengurangan, maka di sini juga tetap pengurangan ya. Lalu kita hitung lagi, 4 cos 4x-nya tetap minus 5 menjadi plus 5 sin 5x. Nah, ini adalah hasil turunan pertama dari fx tadi. Untuk contoh yang keempat, kita punyai fx sama dengan fx sama dengan sin 2x dikalikan cos 3x adalah bentuk U kali V. Sin 2x adalah U-nya, cos 3x di sini adalah V-nya. Maka nanti akan kita hitung dengan rumus U aksen V plus U V aksen. Sehingga kita perlu cari dulu nilai dari U aksen dan V aksen. Nah, jika U-nya tadi adalah sin 2x, maka turunan dari U sama dengan 2 cos 2x. Turunan dari sin adalah positif cos. Karena ini ada koefisien ada koefisien x yaitu 2, maka kita kalikan ke depan 2-nya ya, jadi 2 cos 2x. Lalu kita cari turunan dari V. V adalah cos 3x. Turunan dari cos adalah min sin, maka di sini menjadi min 3 sin 3x. Nah, kita gabungkan dan substitusi ke dalam rumus ini ya. U aksennya berapa? 2 cos 2x. Kita tulis 2 cos 2x. Dikalikan V. V-nya berapa ini? Ini ya, V-nya ya, cos 3x, cos 3x. Ditambah U-nya berapa? U-nya di sini berapa? Sin 2x, sin 2x. Dikali V aksen. V aksennya tadi berapa? Min 3 dikalikan sin 3x. Dikali min 3 sin 3x. Nah, ini kita tulis lagi. 2 cos 2e cos 3x masih sama. Lalu ditambah negatif. Nah, menjadi minus ya. Menjadi minus 3 sin 2x sin 3x. Nah, ini adalah hasil turunan pertama dari fungsi fx tadi. Selanjutnya contoh yang kelima, jika fx sama dengan sin 2x per cos 3x adalah bentuk U per V, di mana sin 2x adalah nilai U, cos 3x adalah nilai V, akan kita gunakan rumus ini untuk mencari turunan pertamanya. Tapi sebelumnya kita cari dulu U aksen dan V aksennya ya, sama seperti tadi nih ya, soalnya sama. Hanya bentuknya ini pembagian tadi perkalian. Jika U-nya sin 2x, maka turunan pertamanya sama dengan 2 cos 2x. Jika V-nya cos 3x, maka turunan pertamanya sama dengan min 3 sin 3x. Sama ya, seperti nomor 4 tadi ya. Nah, kita akan cari F aksen untuk bentuk pembagian ini. Nih, dengan rumus ini, maka dapat kita tuliskan U aksen V min U, V aksen per V kuadrat. U aksennya berapa tadi? 2 cos 2x. Kita tulis 2 cos 2x. Dikalikan V. V-nya berapa? Cos 3x. Dikalikan cos 3x. Dikurangi U. U-nya berapa ini? U-nya sin 2x. Sin 2x. Dikalikan V aksen. V aksennya berapa? Min 3 sin 3x. Dikali min 3 sin 3x. Dibagi V kuadrat. V-nya berapa tadi? Cos 3x. Berarti cos 3x dikuadratkan. Nah, kita hitung lagi, 2 cos 2x kali cos 3x berarti tetap. Terus dikurangi sin 2x dikalikan minus 3 sin 3x, minus dikalikan minus 3 menjadi plus 3 sin 2x sin 3x, lalu dibagi dengan cos 3x yang dikuadratkan, sama saja seperti cos kuadrat 3x. Nah, ini adalah hasil dari turunan pertama fungsi tadi ya. Selanjutnya untuk contoh yang ke-6, bentuk perpangkatan. Jika fx sama dengan cos pangkat 35x adalah bentuk dari U pangkat n, cos pangkat 35x sama saja seperti cos 5x yang dipangkatkan 3. Berarti cos 5x di sini adalah nilai dari berapa? U-nya, dan 3 di sini adalah nilai pangkatnya, yaitu di sini adalah nilai dari n. Sehingga kita cari dulu U aksennya ya. U aksen karena U-nya karena nilai U-nya cos 5x, maka U aksennya adalah turunan dari cos 5x. Turunan cos adalah minus sin, maka cos 5x turunnya adalah minus 5 sin 5x. Nah, dengan rumus F aksen n dikalikan U pangkat n min 1 dikalikan U aksen, maka dapat kita tuliskan hasilnya. N-nya tadi berapa? N-nya 3 ya.
U pangkat N-1. U-nya tadi berapa? U-nya cos 5X. Maka cos 5X pangkat N-1. Karena N-nya 3, maka 3-1 dikalikan U aksen. U aksennya ini tadi berapa? Min 5 sin 5X. Nah, 3 dikalikan min 5 adalah... Oh, ini dulu ya. 3-nya tetap. Ini cos 5X pangkat 3-1 adalah 2. Maka cos 5X pangkat 2 dikalikan min 5 sin 5X. 3 dikalikan min 5 adalah min 15. Lalu di sini cos 5x kuadrat sama saja seperti cos kuadrat 5x, lalu dikalikan dengan sin 5x. Nah, jadi ini adalah hasil turunan pertama dari fungsi fx cos pangkat 3 5x. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.